Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro Official 10. Jadi ini harusnya video dari lama sih tayang, cuma gara-gara kepotong terus kemarin aku sibuk. Jadi aku pengen bahas ini sih, format barunya UCL buat musim 2024-2025. Jadi kita langsung saja bahas. Pertama, yang banyak dibahas sama orang sih ya. Jadi ini tanggapanku aja sekalian. Tanggapanku tentang anthem barunya UCL. Jadi banyak pro kontra di luar sana tentang anthem ini, tapi kita dengarkan dulu ya. Kemarin aku tes sih, nyetel-nyetel di mana, di YouTube atau di Twitter, aku masukin ke YouTube aman lah ya. Coba dengaran ya. Kita dengarkan dulu ya. Satu kali lagi dah. Nah ini dia anthem barunya OCL yang banyak mengundang pro kontra di luar sana. The champion. Oke, cukup. Jadi itu anthem baru OCL dan menurutku sih nggak ada masalah ya, cuma mungkin karena menurutku sih kita belum terbiasa aja untuk mendengarkan anthem yang baru ini, karena kita terbiasa dengan beberapa hampir 10 tahun atau 20 tahun dengan lagu anthem UCL yang dulu, yang versi lamanya. Mungkin kita, menurutku nanti akan lama kelamaan akan terbiasa lah, dan mungkin yang bikin orang protes tuh di bagian yang ini loh, bagian ini. Nah, ini di bagian situ yang menurutku agak kurang apa ya? Bukan agak kurang, buat dapat feel merindingnya tuh kurang lah. Jadi ya ini masalah waktu aja sih buatku, nggak masalah. Masalah anthem ini nggak masalah, menurutku masalah waktu aja. Mungkin nanti seiringnya udah 1 bulan 2 bulan Liga Champions berjalan, kita juga pasti akan terbiasa kok. Yang jadi masalah adalah, yang pengen ku bahas dari kemarin adalah format barunya UCL. Jadi berubah sekarang UCL dari 32 tim kalau nggak salah, sekarang jadi 36 tim. Jadi formatnya itu, sabar ya, kelebah bro. Jadi formatnya adalah, nah ini dia nih formatnya jadi formatnya adalah 36 tim dibagi dalam satu grup. Jadi mainnya itu sistemnya liga. Masing-masing tim akan menghadapi 2 lawan dari masing-masing pot. Contoh, di pot 1 ada Real Madrid. Jadi Real Madrid bebas mau ketemu Manchester City atau PSG boleh. Dari pot 1 itu minimal 2. Jadi selain Manchester City dan PSG, Madrid nggak boleh ketemu tim-tim yang lain. Ada tim-tim yang ada di pot 1 ini lagi, harus cari dari pot yang lain, pot 2, 3, dan 4. Jadi itu buat contohnya, dan kita balik lagi ke sistemnya. Jadi sistemnya adalah masing-masing tim akan mendapat, contoh berarti kita pakai Real Madrid aja contohnya sebagai Real Madrid. Jadi contohnya adalah Real Madrid akan mendapatkan 4 pertandingan home dan away. Berarti 4 pertandingan di Santiago Bernabeu dan juga 4 pertandingan tandang. Peringkat 1 sampai 8 itu akan lolos ke babak 16 besar. Peringkat 9 sampai 24 akan masuk ke babak playoff, yang dimana akan menentukan siapa yang akan menjadi lawan dari 16 tim yang sudah lolos duluan, yaitu peringkat 1 sampai 8. Dan sisanya peringkat 25 dan 36 akan tersingkir dari babak dari Liga Champions ini. Dan menurut kabar yang ku dapat, Haksiar saat ini masih dipegang oleh BeIN Sport. Jadi itu. Dan menurutku dengan sistem ini, pertama ya, kita bahas dari sisi
penonton, dari sisi supporter, dari kita, sudut pandang kita sebagai penonton layar kaca ataupun seluruh fans yang ada di luar negeri. Tapi ini menurut pendapatku aja ya. Jadi dengan adanya format seperti ini, pertama yang kasihan itu pemain, karena otomatis itu tiap minggu akan ada pertandingan big match, akan lebih banyak pertandingan lagi yang biasanya kita cuma nonton 6 pertandingan penyisihan grup. Sekarang tuh kalau nggak salah ada 8 pertandingan ya kan, ya 8 pertandingan, tiap tim akan main 8 pertandingan. Ditambah lagi kita tahu contoh aja Liga Inggris yang mempunyai tiga turnamen di dalam Liga Inggris, ada Liga Inggris, FA Cup dan Carabao Cup. Itu akan jadi apa ya? Akan jadi buat tim-tim yang lapis keduanya sangat jelek kayak Arsenal, terus kayak siapa yang di sini ada, kayak Barca, itu bakal keteteran karena mereka tidak mempunyai squad yang bagus gitu loh untuk bisa bermain dengan pemain yang week out. Bayangkan aja jadi Arsenal aneh main, apalagi ditambah nanti main di bulan Desember kan yang gila-gilaan jadwalnya, itu bakal capek sih. Dan ya pemain bakal jadi sapi perah gitu loh. Dan juga ini sudah beberapa tahun lalu disampaikan oleh Toni Kroos bahwa ya sepak bola sekarang udah makin gila gitu loh. Makin ya kita paham dari sisi UEFA-nya sendiri, dari sisi UEFA-nya sendiri sih ini sih bakal jadi uang besar buat mereka gitu loh, karena tiap minggu bakal tersaji pertandingan besar, terus juga pasti penontonnya akan gila-gilaan. Dan ya menurutku sih kasihan di pemain aja sih, bakal ditambah lagi ada apa tuh UEFA National League, tambah lagi ini sistem UCL yang baru. Ya aku kasihan dengan para pemain sih. Tapi dari sisi penonton, dari sisi aku sih, kita sih bakal terhibur gitu loh. Bakal tiap minggu di UCL yang biasanya Madrid ketemu Slavia Praha, terus tim-tim anta beranta lah yang baru misalnya debut di UCL bakal ketemu lawan Madrid, dan biasanya kita jarang nonton gitu. Tapi dengan adanya sistem sekarang yang dimana tiap minggu pasti ada laga-laga big match tersaji, ya pasti tiap minggu bakal seru gitu loh, pasti kita bakal nonton gitu loh. Tapi itu sih tadi yang aku bilang, sepak bola sekarang udah jadi industri, dan ya kalau nggak uang buat apa UEFA ngelakuin sistem kayak gini loh. Dan kasihan para pemain sih, itu sih menurutku. Dan kita ke jadwal sekarang, ya balik lagi sih, kita sebagai penonton juga pusing nanti mau match apa yang ditonton gitu loh, karena pasti dalam seminggu tuh bakal banyak match besar gitu loh terjadi. Jadi ya ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya sih, nikmatin aja. Dan mudah-mudahan para pemain selalu sehat gitu loh, selalu dijauhkan dari cedera lah. Dan jadwalnya udah keluar untuk fase liganya. Jadi matchday pertama itu akan bermain dari tanggal 17 Desember sampai dengan 17 September sampai dengan 19 September, yang berarti kurang lebih 2 minggu lagi akan mulai. Terus matchday kedua akan mulai 1 Oktober sampai 2 Oktober. Matchday 3 akan mulai dari tanggal 22 sampai 23 Oktober. Terus matchday 4 akan mulai dari tanggal 5 sampai 6 November. Matchday 5 akan mulai dari tanggal 26 November sampai 27 Desember. Terus matchday ke-6 akan mulai dari 10 Desember sampai 11 Desember. Dan matchday 7 akan mulai dari tanggal 21 sampai 22 Januari. Matchday 8 akan mulai dari berarti matchday 8 tuh akan mulai di tanggal 29 Januari. Dan aku kaget sih baru baca ini, ternyata Liga Champions sekarang kita bisa nonton dari awal Januari. Ya menarik sih ya, bakal terjadi match besar tentunya. Ya seperti yang gue bilang, ini akan menjadi mata uang yang besar buat UEFA, dan para pemain semakin diperas itu loh. Dan kita
dari sisi penonton bakal senang gitu loh, karena tiap minggu bakal dihadirkan match-match besar. Jadi itu saja mungkin ya tanggapanku mengenai format baru UCL, dan juga membahas dari sudut pandangku, terus juga dari sisinya UEFA itu pasti sudah jelas adalah uang tujuan utama mereka, dan kita sendiri pasti bakal terhibur lah dengan match-match besar yang akan ada di Liga Champions musim ini dengan format barunya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Thank you for watching guys.